Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Ferdiansyah dengan NIM M1D118018, mahasiswa program studi Teknik Pertambangan Universitas Jambi tahun angkatan 2018. Di sini saya akan menjelaskan makalah saya yang berjudul Pemanfaatan Dolomit dalam meningkatkan pH tanah pada area bekas tambang batubara. Makalah ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah rekayasa bahan galian industri. Makalah ini dilatar belakangi karena Indonesia merupakan salah satu negara yang memproduksi batu bara yang cukup besar, yang mana menurut Pusat Sumber Daya Geologi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral tahun 2005 adalah 61.366 miliar ton, yang mana jika dilihat dari pertumbuhan ekonomi negara-negara Asia, diperkirakan pada tahun 2030 penggunaan batu bara untuk memenuhi kebutuhan energi listrik itu meningkat, yang mencapai sekitar 7 miliar ton, yang mana saat ini 30% dari energi listrik yang ada di Asia itu berasal dari batu bara. Dengan adanya peningkatan dari konsumsi batu bara itu sendiri, selanjutnya akan berakibat pada besarnya produksi atau permintaan pasar mengenai batu bara. Di salah satu sisi terdapat dampak negatif dari pertambangan batu bara, yaitu tanah yang bersifat asam dari bekas pertambangan batu bara sendiri. Sedangkan menurut Talaohu dan Ervandi di tahun 2013 menyatakan bahwa tanah bekas tambang itu tambang batu bara khususnya memiliki pH 3,5 atau sangat asam, dan juga memiliki karbon organik sebesar 0,05% atau sangat rendah, dan natrium totalnya 0,05% dan juga sangat rendah. Sedangkan menurut pada peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 76 tahun 2008, diwajibkan bagi perusahaan pertambangan untuk melakukan revegetasi atau rehabilitas terhadap lahan hutan yang dipakai sebagai tempat pertambangan tersebut. Dan salah satu solusi agar bisa bekas tambang itu bisa ditanami kembali, dilakukan perawatan, yaitu menggunakan kapur dolomit. Kapur dolomit itu sendiri merupakan material kapur yang biasa digunakan dalam pertanian untuk mengurangi kemasaman tanah serta menambahkan unsur kalsium sebagai unsur hara pada tanaman. Selain itu, pada kapur dolomit terdapat unsur magnesium sebagai unsur utama yang diberikan pada tanah yang miskin magnesium. Itu menurut Subandi tahun 2007. Selain itu, pemberian kapur dapat memperbaiki sifat fisik dan biologi tanah. Hasil penelitian Ramadan 2007 pada tahun 2017 menunjukkan bahwa pemberian kapur dolomit dapat meningkatkan pH tanah dari 4,5 menjadi 5,6. Tujuan dari penulisan makalah ini yaitu melakukan kajian terhadap fungsi dolomit sebagai material yang dapat meningkatkan kadar pH tanah di area bekas tambang batu bara dari berbagai literatur hasil penelitian yang telah ada sebelumnya. Manfaat dari makalah ini yaitu dengan melakukan kajian ini kita dapat mengetahui kemampuan dari dolomit dalam meningkatkan pH tanah dan faktor pendukung yang dapat mempengaruhi kinerja dolomit dalam meningkatkan pH tanah tersebut. Selanjutnya yaitu bab 2 mengenai tinjauan umum. Dolomit sendiri itu dikenal sejak tahun 1882, yang merupakan variasi dari batu gamping yang mengandung lebih dari 50% karbonat. Istilah dolomit itu pertama kali digunakan untuk batuan karbonat tertentu yang terdapat di daerah Alpina. Ini menurut P.T. John F.G. di tahun 1956. Dolomit dapat terbentuk karena proses primer dan sekunder. Secara sekunder, dolomit umumnya terjadi karena proses pelindian leaching atau peresapan unsur magnesium dari air laut.
Selain dolomit sekunder, dapat juga terbentuk di endapan secara sendiri atau primer, yaitu melalui endapan evaporit. Salah satu rumpun mineral, karena karbonat merupakan salah satu rumpun mineral karbonat, dolomit mempunyai struktur kristal rombohedral yang mempunyai komposisi kimia CaMg CaCO3 2 atau magdolomit dan berkomposisi kimia MgFeCaCO3 2 atau ferrodolomit. Umumnya dolomit itu berwarna putih keabu-abuan atau kebiru-biruan dengan kekerasan lebih lunak dari batu gamping, yaitu kisaran 3,5 sampai 4. Bersifat pejal, berat jenis 2,8 sampai 2,9 yang berbutir halus hingga kasar dan mempunyai sifat mudah menyerap air dan mudah dihancurkan. Di bawah ini merupakan sebaran dari bahan galian industri non-logam, yang mana termasuk di dalamnya itu dolomit itu sendiri. Menurut Tusadi di tahun 1990 menyatakan bahwa penyebaran dolomit yang cukup besar terdapat di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Madura, dan juga Papua. Selain itu, ada ditemukan, namun jumlahnya relatif sedikit, yaitu di Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Provinsi Sumatera Barat, dan juga Sulawesi. Di bawah ini yaitu merupakan tabel dari bahan galian industri non-logam, yang mana ditunjukkan di sini jumlah dari dolomit, cadangan dolomit di Indonesia itu sekitar 1,2 miliar ton yang ada di Indonesia. Sedangkan menurut produksi di tahun 2003 sampai 2007 kisaran 173.937 sampai 131 ton. Memasuki bab 3 yaitu pemanfaatan. Dolomit memiliki warna coklat muda kemerahan keras dan bereaksi lemah dengan larutan HCl. Dolomit sendiri merupakan bahan baku penting yang digunakan industri gelas dan kaca lembaran, industri keramik, baik secara langsung sebagai pupuk dalam pertanian maupun tidak langsung sebagai bahan baku berbagai industri. Di Sumatera Utara tepatnya, Kabupaten Dairi, dolomit ini digunakan secara langsung sebagai pupuk dan selain itu digunakan sebagai pupuk pada bidang pertanian. Masih banyak lagi kegunaan dari dolomit. Berikut ini beragam manfaat dolomit dalam bidang pertanian, antara lain untuk mengubah derajat keasaman pH tanah, menggemburkan tanah liat, menetralisir kejenuhan zat tanaman, membuat struktur dan porositas tanah menjadi lebih baik, membantu unsur pembentukan klorofil, dan juga menambah asupan kalsium pada tanaman dan menambah asupan magnesium pada tanaman juga sebagai sumber magnesium dan kalsium pada pakan ternak. Selain di bidang pertanian, pemanfaatan dolomit itu juga dapat dimanfaatkan di dunia industri, yaitu antara lain sebagai bahan pembuatan semen, yaitu semen magnesium oksikloridadi, semen magnesium oksisulfat, dan juga semen klinker mortar. Yang lain seperti menetralisir asam dalam industri kimia, flux dalam industri pengolahan logam, bahan dasar pembuatan kaca, dan juga bahan dasar pembuatan keramik, serta manfaat-manfaat lainnya. Selanjutnya itu memasuki bab 4, yaitu berisi tentang pembahasan dari makalah ini sendiri. Menurut dari fungsi dan kegunaan dari dolomit banyak digunakan dalam berbagai hal mengenai bidang pertanian, di mana salah satu fungsinya yaitu digunakan untuk meningkatkan kadar pH dengan dosis tertentu. Bersamaan dengan hal tersebut, di sisi lain dunia pertambangan batubara memiliki permasalahan bekas tambang batubara yang di dalamnya terdapat tanah yang bersifat asam akibat dari penambangan tersebut.
Untuk mengatasi hal tersebut, maka digunakan dolomit sebagai media untuk meningkatkan pH tanah yang ada pada bekas tambang batu bara tersebut. Karena melihat harga dari dolomit yang lebih ekonomis dibanding dengan cara lain, dan juga dilihat dari besaran cadangan dan besaran yang ada di Indonesia cukup besar dan merata di wilayah Indonesia. Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Wahyudi dan kawan-kawan di tahun 2018 di dalam Basuki dan Pega tahun 2009 yang melaporkan bahwa penggunaan dolomit berpengaruh nyata dalam meningkatkan pH tanah karena dolomit mengandung 31,17% CaO dan 16,59% yaitu MgO. Dolomit di tanah berperan sebagai bahan substitusi kasian seperti Al3+ yang di dalam tanah bersifat memasamkan tanah. Penurunan konsentrasi Al3+ yang terlalu di dalam tanah diimbangi oleh peningkatan kasian biasa yang proses reaksi sebagaimana tampak pada gambar 2. Perbedaan tingkat efisiensi dolomit lebih tinggi dibandingkan dengan kapur pertanian karena dolomit selain mengandung Ca juga mengandung MgO. Tingkat efektivitas tersebut dapat dihitung berdasarkan bahan kapur yang bukan CaCO3 atau kapur pertanian atau kalsium karbonat ekuivalen. Tingkat efektivitas tersebut dapat dihitung berdasarkan bahan kapur yang bukan CaCO3 atau kapur pertanian atau kalsium karbonat ekuivalen. Kapur mengandung MgCO3 ekuivalen CaCO3 sebesar persentase dari CaCO3 ekuivalen dari MgCO3 murni sama dengan berat molekul CaCO3 dikali 100% berat molekul MgCO3. Yang mana dijelaskan dalam bentuk empirik dapat dilihat pada gambar 4.1. Sedangkan dari penelitian lain dengan sampel yang berbeda menunjukkan sifat dari dolomit berdasarkan dosis dan waktu perawatan tanah sampel. Dari hasil penelitian Zainal dan kawan-kawan di tahun 2017 digambarkan berdasarkan model persamaan regresi pada gambar 1. Yang mana pada gambar ini menunjukkan pada hari pertama, hari ke-10, hari ke-20 dan hari ke-30 menunjukkan hubungan linear yang positif atau meningkat. Hal ini digambarkan dalam grafik ini, yang mana terjadi peningkatan pH dari tanah tersebut dalam kurun waktu yang dari hari pertama hingga ke hari ke-30. Selanjutnya yang di gambar 2 itu menunjukkan grafik dari hasil penelitian perbandingan lama waktu pemeliharaan dengan pH tanah. Yang mana pada gambar 2 ini model persamaan regresi antara lama waktu pemeliharaan dengan nilai pH tanah pada masing-masing perlakuan menunjukkan hubungan kuadratik dengan koefisien korelasi 0,9580, 0,8943, 0,9713 dan 0,8897. Untuk perlakuan dosis dolomit yaitu 6 ton, 9 ton, 12 ton, dan 15 ton yang setara dengan CaCO3. Berdasarkan persamaan regresi tersebut, maka ada seluruh perlakuan. Semakin lama waktu pemeliharaan, nilai pH berdasarkan persamaan regresi tersebut, maka dapat ditunjukkan bahwa nilai pH akan meningkat sampai ke batas maksimal dan selanjutnya akan mengalami penurunan. Berdasarkan hasil perhitungan pH tanah maksimal dari persamaan regresi diperoleh nilai pH tertinggi pada perlakuan dosis dolomit 15 ton yang setara dengan CaCO3 sebesar 6,87 atau hampir ke netral. Dari dua penelitian di atas dapat dijelaskan bahwa cara kerja dari dolomit itu sendiri yaitu mengganti kasian dari tanah yang bersifat asam
sehingga membuat tanah tersebut bersifat netral. Sedangkan dari penelitian Zainal dan kawan-kawan dijelaskan bahwa dosis dari penggunaan dolomit pada tanah akan berpengaruh sangat jelas dalam meningkatkan pH tanah yang semula dari asam, dan juga waktu dari reaksi dosis dolomit menunjukkan peningkatan dalam kurun waktu penelitian tersebut. Menurut penelitian Gindo dan kawan-kawan, peningkatan pH tanah terjadi karena dolomit CaMgCO32 yang diaplikasikan terurai menghasilkan ion Ca2+ dan Mg2+, dan ion CO3 2-. Selanjutnya, CO3 2- terbentuk menarik H+ dari kompleks jerapan membentuk HCO3-. Lebih lanjut, ion Ca2+ dan Mg2+ segera mengisi kompleks jerapan menurut Kusou di tahun 1971. Peningkatan pH tanah akan berpengaruh terhadap serapan unsur hara. Selain peningkatan pH tanah, dolomit juga dapat memberi perlakuan lebih dibanding pupuk pertanian lain. Antara lain, memberikan nutrisi yang cukup bagi tanaman, serta menetralisir kejenuhan zat atau unsur yang berlebihan di tanah, sehingga dapat meracuni tanah. Yang kedua yaitu meningkatkan efektivitas dan efisiensi tanah terhadap unsur hara di dalam tanah. Yang ketiga yaitu menjaga ketersediaan unsur hara di dalam tanah dan mengaktifkan berbagai jenis enzim dan membantu unsur pembentukan warna daun. Yang keempat yaitu merangsang pembentukan zat lemak, karbohidrat, dan berbagai nutrisi lainnya, serta membantu mikrobiologi dan kimia tanah bekerja dengan baik sehingga tanah menjadi gembur. Bab 5 yaitu kesimpulan. Dari hasil berbagai data penelitian yang ada dapat disimpulkan bahwa dolomit dapat dijadikan sebagai bahan atau material yang dapat digunakan dalam melakukan perawatan tanah bekas tambang, yang mana menurut Talaohu dan Ervandi di tahun 2013, tanah bekas tambang itu memiliki pH 3,5 atau sangat masam dengan karbon organik berkisar 0,05% atau sangat rendah, dan natrium totalnya 0,05% atau sangat rendah. Hal ini dapat ditanggulangi dengan pemberian dolomit, yang setiap dosis dari dolomit akan mempengaruhi meningkatnya kadar pH tanah dalam waktu tertentu, yang mana dolomit sendiri memiliki kelebihan-kelebihan yang dibanding pupuk kapur pertanian lainnya, sehingga apabila tanah sudah bersifat netral atau mendekati netral akan membuat tanaman-tanaman akan tumbuh subur sehingga dapat menutup kembali lahan bekas pertambangan itu sendiri, sehingga dapat memenuhi peraturan pemerintah yang telah ada. Sekian dari penjelasan atau presentasi saya dalam makalah ini. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.